Ini seperti apa regulasi yang mendukung untuk penggunaan energi terbarukan atau teknologi pengelolaan limbah yang lebih efisien? Nah, memang banyak aspek yang dari sisi research and development itu sudah diberikan insentif. Kami punya super tax deduction sebenarnya ya, untuk termasuk untuk tidak saja untuk penggunaan teknologi, untuk melakukan riset, tapi juga untuk edukasi atau pelatihan kepada pekerja maupun kepada masyarakat. Dengan super tax deduction ini insentif pajaknya bisa pengembalian 300% bahkan. Wow. Kalau itu mencakup riset yang dilakukan sendiri. Jadi sebenarnya untuk bisa mencapai adanya mana sih teknologi yang cocok misalnya untuk ion dan sebagainya, apabila dilakukan riset dan sebagainya, ini bisa kemudian mengarah kepada akses kepada insentif ini. Tapi di luar dari itu tentu yang kami harapkan ke depan ada skema-skema yang bisa kemudian menularkan dari teknologi-teknologi yang dihasilkan dari berbagai lembaga penelitian di Indonesia untuk bisa kemudian dikenal oleh swasta. E-procurement salah satu cara ya melalui lelang yang elektronik, karena beberapa temuan atau mesin-mesin atau teknologi yang dihasilkan di dalam negeri itu sudah ada listingnya di sana. Dan ke depan ini mungkin sertifikasi mengenai green-nya bisa ditingkatkan sehingga swasta pun kemudian bisa mengakses teknologi-teknologi yang green. Yang lain tentu kami ingin juga bekerja sama misalnya dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang memang sudah punya program untuk komersialisasi teknologi yang siap diadopsi oleh masyarakat atau dunia usaha untuk mengedepankan adanya teknologi-teknologi yang lebih hijau. Jadi banyak rencana, tapi kita perlu kolaborasi yang lebih luas. Begitu. Memang kunci tetap kolaborasi begitu. Betul. Tapi tadi menarik sekali pengembalian pajak 300% begitu dari riset yang diberikan. Nah, ini dari sisi Ion Mall sendiri kita tahu bahwa Ion Mall kan menerapkan SDGs temanya berbeda-beda nih di setiap mallnya. Ini kenapa dipilih tema tersebut dan apa dampaknya untuk masyarakat sekitar? Oke, baik. Tadi mungkin Pak Teguh juga sudah menyampaikan bahwa SDG itu ada 17 goal ya Pak ya. Iya. Dan sebenarnya yang paham SDG itu siapa? Kemudian ini sudah mencapai sampai level yang mana? Nah, ini jujur kami nggak tahu juga. Tapi kami lebih memahami bahwa kami memiliki tempat. Saat ini kami punya 5 mall. Jadi kami minimal 5 mall ini mengangkat tema yang berbeda-beda. Minimal 5 dulu. Minimal 5 dulu. Kemudian kami mengangkat tema-tema yang masih cukup mudah lah dimengerti. Salah satunya mungkin kesetaraan gender. Kemudian ada satu lokasi mall kami yang dekat di lokasi industri. Jadi kami juga mengangkat Pak tentang industri, inovasi dan infrastruktur. Jadi kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan sekitar. Mereka juga turut serta melakukan informasi, penyebaran informasi apa sih yang sudah mereka lakukan. Nah, ini kami lakukan di mall kami ini untuk mendapatkan target pembaca atau yang hadir pengunjung itu betul-betul masyarakat umum aja, Mbak Sania, bahwa kita bertanya-tanya nih, mereka punya akses nggak sih untuk memahami SDG? Mereka punya akses nggak sih untuk datang ke workshop? Mereka punya akses nggak sih untuk melihat achievement SDG udah sampai mana sih kira-kira? Nah, itulah yang kita mau sampaikan ke masyarakat, khususnya pelanggan kami, bahwa sudah ada usaha-usaha menuju ke sana dan kami nggak sendiri. Ada teman-teman dari perusahaan lain juga, kemudian ada juga teman-teman dari startup. Nah, intinya adalah kalau SDG ini tidak diketahui sampai ke masyarakat yang katakanlah ya hari-hari lah, sehari-hari yang menjadi customer kami, pelanggan kami, itu juga ada kekhawatiran. Ini kami berusaha, pemerintah juga mendorong. Ini kehidupan masyarakatnya menjalankan apa enggak gitu. Nah, dari situlah ya makanya kami menjalankan itu di mall kami, nggak pakai registrasi, nggak pakai, pokoknya nggak ada kesulitan lah untuk hadir dalam workshop kami itu gitu. Semudah dan seaksesibel mungkin. Seaksesibel mungkin, iya. Terkait dengan edukasi SDGs ini. Iya.